Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Penguji UKIM, perkenalkan, nama saya Fitriani, guru Pendidikan Agama Islam di SMK Nurul Islam Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswa di PPG 3 PAI di Universitas Raden Fatah Palembang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kelasnya sudah dipikirkan, bersihkan? Sudah. Siap belajar? Siap. Baik. Kalau kelas sudah bersih, kalian sudah sarapan? Sudah. Siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya. Kemudian sebelum kita belajar, mari kita sama-sama baca doa dulu. Siapa ketua kelas tolong pimpin baca doanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk ibu sendiri dan untuk kalian, bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk bekal di kemudian hari. Maksudnya untuk kalian mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian sebelum kita masuki materi, sebelumnya Ibu perlu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Ada? Tidak. Nggak ada hadir semua? Iya. Alhamdulillah. Jadi udah hadir semua ya. Ayo kamu kita nyanyi lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan kita masuk dalam materi minggu yang lalu. Siapa tahu, siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar masalah apa? Tentang berbakti kepada orang tua. Itu minggu yang kemarin, yang dan lagi. Kemudian yang kemarin itu kita belajar masalah apa?
Ikhlas. Tentang ikhlas, Ikhlas, malu dan zuhud. ikhlas, malu dan zuhud. Apa itu ikhlas? Yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Apa itu ikhlas? Siapa? Ada yang tahu? Siapa yang menjawab? Makna ikhlas menurut bahasa adalah jernih, bersih, murni dan suci dari campuran dan pencemaran. Ya, bagus. Itu yang dinamakan dengan Ikhlas. ikhlas. Apa lagi? Satu lagi? Malu. Malu. Malu itu apa? Apa arti malu? Malu adalah satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Ya, itu yang dinamakan dengan malu. Malu mengadakan sesuatu apa yang dibenci. Itu yang dinamakan dengan malu. Satu lagi itu zuhud. Zuhud itu Makna zuhud secara bahasa adalah tidak memiliki ketertarikan pada dunia yang dicari hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. itu yang dinamakan dengan zuhud. Zuhud, tawaduk, itu rendah hati. Itu yang dinamakan dengan zuhud. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk berarti kita minggu kemarin masalah zuhud. Sekarang kita belajar masalah adab bermedia sosial. Jadi tujuan dari mempelajari media sosial itu apa? Yaitu tujuan dari mempelajari media sosial harus apa ada yang tahu? Sebelum lanjut, ada yang tahu apa itu media sosial? Alat untuk berkomunikasi. Dari kita belajar media sosial ada yang dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya apa? Dampak negatif seperti ujaran kebencian, berita hoax, itu nampak negatifnya. Yang nampak positifnya apa? Nampak positifnya bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang yang sudah berkeluarga, misalnya suami merantau, sudah berkomunikasi lewat media sosial. Media sosial itu apa saja? Jaringannya WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, ya kan? Masih banyak aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi. Itu nampak positif dan nampak negatifnya dari bermedia sosial. Jadi kita ibu sudah nonton kajian video, nanti dari video ini kalian bisa lihat apa ya. Saat ini, hampir semua kegiatan yang kita lakukan terekam dalam jejaring media sosial. Munculnya sosial media bisa memberikan manfaat, namun tak jarang juga yang mendatangkan mudarat. Ada pun beberapa adab yang harus ditaati oleh kaum muslimin agar media sosial yang digunakan dapat mendatangkan pahala sehingga mampu membawa sampai ke pintu surga. Niat yang baik. Apapun yang kita lakukan pastilah diawali dengan niat yang baik dan benar agar Bagaimana pendapat kalian setelah melihat video tadi? Ada nampak positif dan ada nampak negatifnya, ya kan? Jadi sekarang kita diskusi masalah kelompok. Sebelum kita diskusi, biar semangat, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya, kalau ibu bilang tepuk pagi berarti 1 kali tepuk. Kalau ibu bilang tepuk siang 2 kali tepuk, dan tepuk malam 3 kali tepuk. Ya, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, semangat. Ya. Kita buat 3 kelompok. Nanti kalian presentasikannya.
Ini kelompok 1, 2, 3 ya. Jadi yang kalian nanti kalian akan menggunakan masalah yang video yang kalian lihat tadi ya, tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Silakan tentukan kedua kelompoknya. Siapa kedua kelompoknya di kelompok 1? Siapa namanya? Ya, Makfirah. Kedua kelompok 1 Makfirah, yang kelompok 2 Zahara, kelompok 3 ya. Jadi nanti kedua kelompoknya akan mempresentasikan video yang kalian lihat tadi ya. Silahkan kerjakan. Untuk lebih semangat mengerjakan tugas kelompoknya, Ibu putarkan SD dulu ya, biar kita lebih semangat lagi. Ya,
Media sosial itu kayak platform atau aplikasi internet yang bisa kita pakai buat berhubungan sama orang lain, berbagi cerita, foto, video, dan lainnya. Bagaimana jawabannya? Sudah bisa diterima? Silakan. Yang lain nggak ada. Daftar lagi? Ya, semuanya. Ya, Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 kemudian kita mengenai konsep. Jadi dalam Islam adab dan etika bermedia sosial itu sangat penting untuk menjaga lisan dari dosa seperti ghibah, fitnah, dan hoak. Dalam Islam mengajarkan untuk berkata baik atau diam termasuk di dunia maya. Dengan bersikap bijak dan santun, kita bisa menyebarkan kebaikan, menunjukkan akhlak mulia dan bertanggung jawab. Jadi dalam bermedia sosial itu kita dianjurkan untuk berkata baik. Jangan asal komen, ya kan? Jadi sekarang banyak sekali yang menggunakan media sosial dengan cara tidak bijak. Ada video orang berkomen yang tidak benar ataupun menyebarkan informasi hoak ataupun informasi yang belum jelas apakah informasi itu benar atau tidak, langsung di-share atau dibagikan kepada orang lain. Itu tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi sekarang tadi Ibu sudah menilai kalian dalam bentuk kelompok. Sekarang dalam bentuk individu kalian buat evaluasi, refleksi. Silakan dikumpulkan jawabannya. Kesimpulannya hari ini kita belajar media sosial adalah harus bijak dalam menggunakan media sosial. Diutamakan adab. Jadi kalau kita punya adab dalam bermedia sosial kita bijak kan, jangan asal menggunakan media sosial. Baiklah. Sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita pulang kita ucapkan alhamdulillah karena sudah melaksanakan belajar mengajar